Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Mari kamu bersilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Mari kamu bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencaksilat. Mari kamu bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencaksilat. Mari kamu bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Sugeng dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas permasalahan yang terjadi beberapa hari yang lalu dulur-dulur. Jadi permasalahan ini agak unik ya dulur-dulur. Yang biasanya kita membahas murni permasalahan yang berkaitan dengan dunia pencaksilat. Kali ini agak sedikit menyenggol dunia persepak bolaan. Jadi permasalahan yang kita maksud di sini adalah permasalahan yang melibatkan salah satu supporter bola dulur-dulur. Sebenarnya permasalahan ini adalah buntut dari permasalahan yang terjadi di Jogja kemarin dulur-dulur. Hanya saja dalam video ini Maif tidak ingin terfokus dalam permasalahan di Jogja kemarin itu dulur-dulur. Permasalahan tersebut kita anggap clear karena sudah diurusi oleh dulur-dulur yang berada di sana. Kita akan terfokus terhadap permasalahan yang terjadi di wilayah Jawa Timur ini dulur-dulur. Permasalahan ini melibatkan salah satu anggota dari supporter Persebaya atau sebutannya bonek lah. Yang dimana dia membuat sebuah VT atau video yang diupload di sosial media yang menyatakan bahwa dia ini adalah salah satu orang yang kurang setuju apabila PSHT melibatkan Persebaya dalam permasalahan mereka. Aman ki di perkara Persija karo Persebaya cak Surabaya gak butuh es saja, wis gak butuh pendekar, wis bonek ae ngatasi lek musuh nyampean cak. Wis sampean ku latihan yang bener. Dua ilmu ku dijogo, cok digawe ngilok-ngilokno sebelah lah, sing ngene lah. Sampean ku cak isin cak latihanmu sewangar ya. Ini sing ini gini. Lho, gak bahaya kamu niku. Tapi ngisi-ngisi ini anu dhewe. Ngilok-ngilokno Persebaya. Gak masuk. Blas wis tetep bonek di hati. Wis iki lho, gak terima naman. Sherlock cak ngopi DM langsung. Tak tunggu, oke? Jadi di sini kita akan menanggapi lebih dalam lagi ya dulur-dulur, agar dulur-dulur yang menonton video ini lebih nyambung lagi dengan alur permasalahan ini. Apa kaitannya PSHT dengan salah satu supporter Persebaya ini? Jadi yang saya maksud permasalahan ini adalah buntut permasalahan dari yang terjadi di Jogja kemarin dulur-dulur. Jadi kemarin infonya ada salah satu anggota EZRAT yang bermasalah dengan salah satu supporter bola di wilayah Jogja sana dulur-dulur. Dan mungkin ini menurut analisa saya pribadi, ada kelompok yang di sini dia juga merupakan anggota persaudaraan Setia sekaligus supporter Persebaya. Dan mungkin di sini ada kelompok yang kurang klop dengan supporter ini juga dulur-dulur yang bermasalah dengan EZRAT ini. Dipengaruhi dengan rivalitas bola di Indonesia yang seperti itu dan permasalahan yang melibatkan anggota supporter mereka dengan anggota persaudaraan Setia, mereka manfaatkanlah momen tersebut untuk juga ikut menyerang kelompok supporter tersebut dulur-dulur. Terlepas dari permasalahan yang saya simpulkan dengan menurut analisa saya pribadi dulur-dulur, rivalitas antara supporter bola di Indonesia ini itu sudah sangat luar biasa dulur-dulur. Jadi sesama supporter bola ini saling baku hantam. Padahal supporter bola ini kan tugasnya untuk mendukung tim kesayangan mereka. Mengapa sih supporter bola yang di sini didominasi oleh para ultras dan garis keras ini didominasi oleh orang-orang yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur? Karena terlepas dari rivalitas yang terjadi antara supporter bola di Jawa ini dulur-dulur, itu dipengaruhi oleh rivalitas antar perguruan juga. Berbeda dengan supporter bola dari daerah yang lain, yang dimana mereka ini memang murni supporter, tidak memiliki basic rivalitas dalam perguruan. Kita harus mengakui dulur-dulur, banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan momen-momen tertentu untuk menggerakkan massa antara supporter bola dengan perguruan. Sehingga bukan berarti saya membenarkan apa statement yang dikeluarkan oleh salah satu anggota bonek ini, tapi bila kita analisa sebenarnya itu adalah ungkapan pribadi hati dia dulur-dulur, bahwasanya yang dia inginkan ini jangan sampai mencampur adukan permasalahan perguruan Anda dengan adanya bonek. Namun kesalahannya di sini dia menantang, apabila tidak terima monggo silahkan cari saya. Wis tetep bonek di hati. Wis iki lho, gak terima naman. Sherlock cak ngopi DM langsung. Tak tunggu, oke?
Itulah titik salahnya dulur-dulur. Nah, akhirnya informasi yang kita dapat, anggota supporter Persebaya yang tergabung dalam warga persaudaraan Setiati Ternate yang menamai diri mereka ini adalah Bonek Lotus, mencoba menjembatani antara anggota bonek ini dengan dulur-dulur SH Ternate agar tidak terjadi benturan. Karena adanya anggota Bonek Lotus ini, mereka juga supporter Persebaya, juga salah satu anggota persaudaraan Setiati Ternate. Jadi sesuatu hal yang sangat tidak diinginkan apabila perguruan mereka berbenturan dengan supporter tim kebanggaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini nama saya Romi, alamat Bulaknya Daerah, tanggal lahir 1 Juni 2000. Agama saya Islam, pekerjaan swasta. Mengatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada dulur-dulurku PSHT karena video saya viral tersebut. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jika di kemudian hari terjadi pengulangan, maka saya siap atas konsekuensinya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa adanya paksaan. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video BNF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Mari kita bersilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Mari kita bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencaksilat. Mari kita bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencaksilat. Mari kita bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat.